إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Allah memuliakan manusia dengan diberikan oleh Allah akal. Dengan akal itu adalah merupakan tempat ia menuntut ilmu. Dengan akal itu ia memahami ilmu yang Allah turunkan. Dengan akal itu ia memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan akal itu ia berfikir tentang hakikat tujuan kehidupan. Allah memuji orang-orang yang menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk dan ketika ia berbaring, dan ia menggunakan akal pikirannya, ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Di sini Allah memuji orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, melihat penciptaan langit dan bumi, membaca ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya nakliyah, yang kemudian hasilnya adalah bertambah keimanan dia kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Maka ia sucikan Allah dari kesia-siaan setelah ia memikirkan betapa semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua yang Allah ciptakan semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Maka ia pun mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Lalu ia berlindung dari azab neraka. Karena dengan seperti itu dia tahu bahwa janji Allah semuanya benar. Maka ia pun berlindung dari azab api neraka. Allah pun memuji orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Dan Allah menyebutkan, tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran terhadap umat-umat yang telah lalu, yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran kecuali kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Allah berfirman, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, dzikra, peringatan
Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati, yaitu akal pikirannya. Dia menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan itu semuanya. Aw alqas sam'a, atau ia betul-betul menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan ia menyaksikan dengan keilmuannya. Umatul Islam, Allah menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan manfaat dunia dan akhirat kita. Sementara orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, ya akhal Islam, hanya sebatas memikirkan perut dan kemaluan saja. Mereka itulah hakikatnya sifat daripada penduduk api neraka. Allah mensifati penduduk api neraka itu. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka memiliki hati, kata Allah, tapi mereka tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka bagaikan binatang ternak. Karena binatang ternak itu tidak memiliki akal dan tidak diberikan oleh Allah akal pikiran. Lalu Allah mengatakan, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Karena walaupun binatang ternak tidak mempunyai akal pikiran, tapi mereka punya insting. Dengan instingnya mereka bisa memilah dan membedakan mana makanan yang bermanfaat untuk tubuhnya dan mana yang tidak. Sementara manusia yang diberikan oleh Allah akal pikiran ternyata tidak bisa membedakan. Subhanallah. Betapa rendah dan hinanya ya akhul Islam, yang pikirannya hanya yang ia pikirkanlah tentang syahwat dan kemaluan saja. Betapa rendahnya ya akhul Islam, orang-orang yang kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lebih ia pikirkan tentang dunianya, tentang harta, tentang wanita, tentang syahwat, sehingga akhirnya ia lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Demi Allah, orang seperti ini tidak akan lagi bermanfaat ilmu untuknya. Sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan mengikutinya, dan ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Kalaulah kami kehendaki, kami muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, kata Allah. Lalu Allah memberikan pengumpamaan yang hina terhadap orang seperti itu. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia bagaikan anjing. Subhanallah, saudaraku sekalian, orang yang lebih hanya memikirkan syahwat dan hawa nafsunya, tidak pernah berusaha untuk memahami dan menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kita berusaha amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah pun telah menyampaikan petuah-petuahnya yang agung, bimbingan-bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sungguh celaka mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya memahami itu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Allah melebihkan Nabi Adam di atas para malaikat.
bukan dengan keistimewaan tubuh, bukan dengan kecantikan paras, akan tetapi Allah istimewakan Nabi Adam di atas malaikat dengan ilmu dan akal. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Allah berikan kepada Nabi Adam ilmu yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Maka dengan ilmu tersebut Allah muliakan Nabi Adam di atas seluruh malaikat-malaikat. Akan tetapi ketika seorang hamba tidak menggunakan akal pikirannya, ya akhal Islam, maka ia lebih rendah daripada binatang ternak. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.